dampak perang Iran-Israel terhadap ASEAN dan Indonesia? Waspada. Tapi jangan panik saat dunia sedang bergulat dengan berbagai ketegangan. Satu konflik meledak dan mengguncang dunia. Perang terbuka antara Iran dan Israel. Tapi ini bukan sekadar konflik dua negara di Timur Tengah. Ini adalah konflik yang mengguncang ekonomi dunia, termasuk ASEAN. Dan tentu saja, Indonesia. Pertanyaannya, apa dampaknya bagi kita dalam beberapa bulan ke depan? Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, dampaknya langsung terasa lewat harga minyak. Sejak konflik memanas, harga minyak mentah Brent naik drastis, bahkan sempat menembus $80 per barel. Menurut data IMF, setiap kenaikan 10% harga minyak bisa menambah inflasi global sebesar 0,4%. Dan ASEAN sebagai kawasan pengimpor energi, jelas akan kena imbasnya. Di Indonesia, ini artinya biaya subsidi BBM bisa membengkak. Dan dalam jangka menengah, harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Thailand dan Filipina juga menghadapi risiko yang sama, harga transportasi naik, logistik terganggu, dan inflasi merayap. Kedua, perang ini mengguncang kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi ASEAN. Bank Sentral Filipina sempat memangkas suku bunga, tapi mereka mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah bisa merusak pertumbuhan kawasan. Negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan bahkan Indonesia harus menahan diri untuk tidak menurunkan suku bunga. Karena inflasi dari harga energi bisa lebih berbahaya ketimbang perlambatan ekonomi. Ketiga, gangguan rantai pasokan global bisa menghantam ASEAN lebih keras. Selat Hormuz, jalur vital 20% perdagangan minyak dunia terancam. Terganggu jika Iran benar-benar memperketat akses. Biaya logistik akan melonjak, asuransi pengiriman meningkat, dan waktu distribusi barang jadi lebih lama. Kalau ini terus berlarut, harga barang-barang impor di ASEAN bisa naik, mulai dari bahan bakar, bahan baku industri, sampai barang konsumsi. Keempat, dari sisi politik dan diplomasi, ASEAN menghadapi tantangan berat. Di satu sisi, ada negara-negara yang cenderung pro-barat seperti Singapura dan Vietnam. Di sisi lain, ada Indonesia dan Malaysia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina dan bersikap kritis terhadap Israel. Perbedaan posisi ini bisa mengganggu kohesi ASEAN, dan ini sangat berisiko. Karena ketika ASEAN terpecah, kita makin lemah dalam menghadapi tekanan global, baik dari Barat maupun dari Tiongkok. Bagi Indonesia, tekanan dari publik agar bersikap tegas terhadap Israel makin kuat. Tapi, kita juga harus hati-hati, menjaga relasi ekonomi dan diplomatik. Jangan sampai idealisme tidak disertai strategi. Kelima, ada peluang strategis yang bisa diambil ASEAN. Di tengah krisis, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penengah. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim dan sekaligus mitra global banyak pihak, Indonesia punya posisi moral dan strategis untuk mendorong penyelesaian damai. Lebih dari itu, perang ini jadi alarm bahwa kita harus mulai memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Ini waktunya Indonesia dan ASEAN menggenjot energi terbarukan, mengurangi impor BBM, dan membangun produksi pangan sendiri. Ketergantungan global harus dikurangi, bukan ditambah. Teman-teman, dunia sedang berubah cepat. Krisis datang silih berganti. Tapi bangsa yang kuat, bukan yang hanya pintar menyalahkan keadaan, tapi yang mampu beradaptasi, membaca peluang, dan mengambil sikap bijak. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu tentang konflik global dan dampaknya buat kawasan kita, klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini. Yuk, bantu sebarluaskan informasi yang mencerahkan biar kita nggak cuma jadi korban berita, tapi jadi bagian dari solusi.